Baiklah teman-teman dan sahabat semua, jadi pada kesempatan kali ini kita akan berbagi dan sharing kembali tentu saja masih mengenai ilmu seputar ternak entok. Namun sebelum lanjut ke videonya, alangkah lebih baiknya jika teman-teman yang memang baru bergabung dan baru menemukan channel ini, silakan sempurnakan tali silaturahim ini dengan klik tombol subscribe, kemudian lengkapi dengan like ya. Silakan komentar di kolom komentar yang sudah tersedia. Jangan lupa untuk komentar yang memang membangun channel ini ya teman-teman. Dan kemudian sempurnakan dengan klik tombol lonceng notifikasinya. Tujuannya agar teman-teman nantinya bisa menerima notifikasi video-video terbaru dari Rusky Bikatra. Nah, tema yang akan kita angkat kali ini adalah tentang tips sukses beternak entok untuk pemula. Kenapa saya melibatkan atau mencantumkan kata pemula di sini? Karena setelah saya membaca banyaknya komentar yang mendarat di video saya sebelumnya, kemudian saya perhatikan, saya baca, dan dari banyaknya komentar tersebut ternyata banyak sekali peternak pemula yang menyarankan atau mengharapkan saya mereview tentang bagaimana atau tips sukses beternak entok ya. Nah, ini wajar. Kenapa? Karena yang namanya pemula tentu saja ibarat jalan ini kan masih perlu bimbingan, masih perlu arahan ya teman-teman. Sama seperti yang saya rasakan dulu ya ketika saya masih baru melakukan usaha peternakan entok. Tetapi dengan trik saya, yaitu saya tidak pernah bosan-bosan, tidak malu-malu untuk bertanya kanan kiri ya, siapapun orangnya, siapapun peternaknya ya, saya dulu tidak pernah yang namanya punya rasa malu untuk bertanya. Karena prinsip saya, untuk menjadi bisa maka kita tidak perlu malu ya untuk bertanya. Nah, teman-teman dan sahabat semua, jadi saya cantumkan nama pemula di sini bukan berarti video ini disuguhkan hanya untuk para pemula saja, tidak. Bahkan dari para peternak yang memang sudah bertahun-tahun sekalipun boleh ya, boleh. Silakan ditonton video ini sampai selesai, baik peternak pemula maupun peternak yang sudah berjalan bertahun-tahun ya. Bisa saja antara cara yang saya lakukan dengan cara-cara teman-teman dan sahabat semua itu berbeda ya. Ya. Nah, di sini nanti kita akan kemudian bandingkan ya, jika memang dengan menggunakan cara saya nilainya berapa, dan kemudian dengan menggunakan cara teman-teman dan sahabat semua itu nilainya berapa. Artinya tentu saja ada perbedaan ya teman-teman. Baik, kita akan mulai bagaimana cara sukses untuk beternak entok. Teman-teman dan sahabat semua, jadi yang perlu kita perhatikan untuk menuju sukses di dalam menjalankan usaha peternakan entok, kalau menurut saya itu ada 4 ya. Ada 4. Yang pertama, kita harus punya modal. Apapun bentuknya, usaha apapun itu, ketika kita tidak punya modal, maka itu hanya omong kosong. Nah, mengenai kemudian banyak sedikitnya modal yang harus kita keluarkan untuk beternak entok ini tidak membatasi ya, tidak mengharuskan modal yang besar. Nah, jadi modal ini sifatnya relatif, tergantung dari kemampuan teman-teman dan sahabat semua masing-masing ya. Karena tidak semua teman-teman dan sahabat kita mempunyai modal yang besar ya. Tapi meskipun kita tidak punya modal yang besar, bukan berarti kita tidak bisa beternak ya. Ingat sekali lagi teman-teman, meskipun kita tidak punya modal yang besar, bukan berarti kita tidak punya kesempatan untuk sukses di dalam menjalankan usaha ternak entok ya teman-teman. Nah, itu yang pertama. Jadi modal ini relatif ya. Silahkan tentukan dan sesuaikan dengan kemampuan teman-teman masing-masing. Ada yang sanggup 100 ekor sekali buka, sekali main. Ada juga yang mungkin hanya 5 ekor. Silahkan. Yang penting continue dan konsisten ya teman-teman. Fokus sama tujuan. Setelah modal kita persiapkan, tentu saja kita harus mempunyai satu hal ini. Yang nomor 2 adalah perawatan.
Jadi kita harus mempunyai atau menguasai tentang perawatan ya teman-teman. Karena setelah kita mempunyai modal, tentu saja yang namanya perawatan ini banyak. Bahkan dari segi alas kandang saja itu menurut saya termasuk dalam kategori perawatan. Karena dengan menggunakan alas kandang yang baik, maka usaha peternakan entok akan menghasilkan hasil yang baik ya. Ya, jadi dari segi yang sangat sepele, yang sangat sederhana dari alas kandang saja, ini saya masukkan ke kategori perawatan ya teman-teman. Meskipun banyak sekali hal-hal yang berhubungan dengan perawatan. Nah, selain dari alas kandang, masih banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan perawatan ya teman-teman. Termasuk bagaimana cara mengatasi entok yang terkena mata biru, bagaimana cara supaya entok ini tidak kecentet, bagaimana cara entok ini supaya nafsu makan, dan kemudian bagaimana cara mengatasi pakan entok di musim hujan ya. Itu adalah sebagian kecil, karena kalau dijelaskan di sini semua nanti waktunya akan panjang sekali, durasinya akan panjang sekali, maka teman-teman akan muak dengan video ini. Akhirnya video ini ditinggalkan. Teman-teman belum bisa mendapatkan manfaatnya. Nah, kalau video ini tidak ada manfaatnya, berarti ngoceh saya ini sia-sia ya teman-teman. Nah, maksud hati siapapun yang menonton video ini mudah-mudahan ya mendapatkan manfaat dari video ini, terutama adalah pemula teman-teman ya. Nah, jadi yang kedua adalah perawatan. Kemudian yang ketiga yang harus kita kuasai untuk menuju sukses di dalam usaha peternakan entok adalah manajemen pakan ya. Ketika kita sudah mempunyai modal, kita sudah menguasai perawatan, tetapi kita tidak paham dengan manajemen pakan, maka kita juga besar kemungkinan akan jebol ya teman-teman. Jebol itu artinya rugi. Maka dari itu penting sekali untuk kita memahami manajemen pakan ya. Sekali lagi saya tegaskan, ya. Jika teman-teman memang mau mendapatkan keuntungan dari usaha peternakan entok teman-teman, maka sebaiknya teman-teman dan sahabat semua ya, selain dari kita membeli pakan pabrikan, maka kita juga harus ya bisa mencari pakan-pakan alternatif yang dibutuhkan oleh entok atau yang aman untuk entok. Karena ketika kita hanya mengandalkan pakan-pakan pabrikan, tentu saja kita akan kesulitan mendapatkan keuntungan ya. Artinya apa? Mungkin teman-teman sudah paham ya. Itulah pentingnya ketika kita memang wajib menguasai manajemen pakan ya teman-teman. Adapun pakan-pakan yang gratis, aman digunakan untuk entok, kemudian mudah didapat, di video saya sebelumnya juga sudah banyak saya review. Silahkan klik di channel ini ya teman-teman. Karena sekali lagi kalau saya jelaskan di sini tentu saja akan sangat memakan waktu yang sangat lama sekali ya. Lagi-lagi pasti saya ditinggal. Nah, untuk selanjutnya adalah langkah yang terakhir yang memang harus kita kuasai. Setelah ketiga langkah sudah kita lewati, yang pertama adalah modal, kemudian yang kedua adalah perawatan, yang ketiga adalah manajemen pakan, yang terakhir ya meskipun mempunyai nomor urut terakhir tetapi tidak mengurangi prioritas. Karena sebagai penentu ya teman-teman, finish dari segala proses yaitu pemasaran. Ya. Semua ya, ketiga langkah yang sudah kita lakukan ini ya akan sia-sia rasanya ketika begitu masuk ke ranah nomor 4 yaitu pemasaran, kita nol ya, kita terkendala. Apa jadinya kita nanti ya? Modal sudah oke, perawatan sudah oke, manajemen pakan sudah di luar kepala, tetapi pemasaran kita tidak mampu ya. Untuk pemasaran kita tidak bisa. Apa yang akan terjadi? Mau dijual kemana kira-kira hasil ternak kita? Nah, ini penting ya teman-teman, ini penting. Nah, jadi saya sarankan untuk teman-teman dan sahabat semua, sebelum melangkah untuk menentukan atau untuk mengawali usaha peternakan entok ini ya, sebaiknya baca dulu pemasaran ya. Yang namanya pemasaran ini luas pengertiannya, termasuk kemana kira-kira nanti entok-entok hasil ternak saya akan kita jual, dan kemudian di harga berapa ya. Kita harus menjual entok usia 1 hari, kita harus menjual berapa entok usia 2 minggu, kita juga harus menjual berapa entok di usia 1 bulan, dan termasuk usia 6 bulan kita harus menjualnya dengan harga berapa. Kita juga harus tahu
ya harga pasaran untuk entok, ya karena ini berkaitan dengan pemasaran, ya termasuk kemana kita akan menjual entok-entok kita. Jadi rekomendasi saya, sebelum teman-teman dan sahabat semua melakukan usaha peternakan entok, sebaiknya untuk urutan yang keempat ini ya dibaca terlebih dahulu, dikuasai terlebih dahulu, sehingga nanti begitu teman-teman sudah mulai ya, begitu panen teman-teman tidak kebingungan untuk menjual entok-entok yang kita ternak. Kira-kira begitu teman-teman ya. Nah teman-teman dan sahabat semua, jadi kesimpulan daripada video ini, untuk menuju sukses di dalam menjalankan usaha peternakan entok ya, kalau menurut versi saya ada 4 langkah yang harus kita pahami, yang harus kita genggam, yang harus kita kantongi ya sebagai modal ya teman-teman, untuk kita bisa sukses ya. Tidak perlu dijelaskan lagi karena menurut saya sudah saya jelaskan dengan gamblang ya, singkat, padat, dan mungkin jelas ya teman-teman. Nah akhirnya saya harus menutup dulu video ini, meskipun singkat tetapi mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan berjumpa kembali di video-video Rizky Bikatra selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak untuk kita semua.